Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ketiga dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antara kaidah yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah pembatal keislaman adalah terkadang seseorang mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan amalan yang kufur, akan tetapi tidak dihukumi sebagai orang yang kafir, karena di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang dihukumi sebagai orang yang kafir. Di antaranya yang pertama adalah balik. Apabila dia belum balik, anak kecil misalnya, dia mengatakan aku adalah Tuhan, ucapan dia ini adalah ucapan yang kufur dan tidak diragukan dia adalah ucapan yang kufur. Tapi karena yang mengucapkan adalah seorang anak kecil yang belum balik, maka tidak dihukumi anak kecil tersebut sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Nabi SAW mengatakan, rufi'al qalamu an thalathin, an sabiyyi hatta yablugha, wa 'anil naimi hatta yastayqidha, wa 'anil majnuni hatta yufiqa. Diangkat pena dari 3 golongan, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, berakal. Apabila ada seorang muslim yang tidak berakal mengucapkan ucapan yang kufur, maka tidak dianggap kafir, karena dia mengucapkan ucapan tersebut dalam keadaan dia tidak berakal. Orang yang mabuk misalnya, dia mengucapkan ucapan yang kufur, maka tidak dianggap sebagai orang yang kafir. Di antara syaratnya, seseorang mengucapkan atau melakukan kekufuran dalam keadaan dia memiliki kehendak sendiri dan bukan sedang dipaksa oleh orang lain. Terkadang seseorang dipaksa untuk mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur, padahal hatinya mengingkari. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia yakin, seyakin-yakinnya dengan Islam, tetapi apabila dia tidak mengucapkan kalimat kufur tersebut, dia akan dibunuh atau diancam akan disiksa. Kondisinya dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Kalau itu yang terjadi, maka hal ini tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ucapan dia adalah ucapan yang kufur, akan tetapi tidak dihukumi sebagai orang yang kafir atau musyrik. Allah SWT mengatakan, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanan dia, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan, akan tetapi orang yang lapang dengan kekufuran, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan kemarahan dari Allah, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan azab yang besar. An-Nahl ayat 106. Ayat ini turun ketika Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dipaksa oleh orang-orang musyrikin untuk mengucapkan kalimat kufur, disuruh untuk mencela Rasulullah SAW, dan saat itu beliau dalam keadaan disiksa, sehingga beliau pun terpaksa mengucapkan kalimat kufur, padahal di dalam hati beliau tenang dengan keimanan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha tajawaza li an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah telah memaafkan untukku dari umatku kesalahan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari sini kita mengetahui kehati-hatian Ahlus Sunnah di dalam masalah nawaqidul Islam dan di dalam masalah pengkafiran. Apalagi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai orang yang kafir, maka sungguh kekafiran ini
kembali kepada salah satu di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menghukumi bahwasanya si fulan adalah kafir, si fulan adalah musyrik. Ini dilakukan oleh para ulama yang ilmunya sudah mendalam, yang terpenuhi pada dirinya syarat-syarat sebagai seorang mujtahid atau seorang mufti yang berfatwa di dalam hukum-hukum agama. Masuk kita pada pembahasan kitab ini, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau memulai kitab ini dengan basmalah, meniru Allah di dalam Al-Quran, karena ayat yang pertama di dalam mushaf adalah basmalah, dan yang kedua meneladani Rasulullah SAW, karena ketika beliau menulis surat-surat dakwah kepada Islam, beliau SAW memulai surat-surat tersebut dengan basmalah. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Bilqis. Beliau memulai dengan basmalah. Allah berfirman menceritakan ucapan Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berkata Ratu Bilqis, ini adalah dari Sulaiman dan isinya bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml ayat 30, yaitu surat Nabi Sulaiman diawali dengan basmalah. Memulai dengan basmalah maksudnya adalah memohon pertolongan kepada Allah, karena ba di dalam ucapan bismillah adalah ba al-isti'anah, huruf ba yang maknanya memohon pertolongan. Bismillah dengan menyebut nama Allah maksudnya adalah aku memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Ismullah, yaitu nama Allah, di sini mencakup seluruh nama Allah. Karena di dalam bahasa Arab, apabila sebuah kata yang mufrad atau tunggal disandarkan, maka maknanya adalah umum. Ismu atau nama adalah tunggal, disandarkan kepada lafzul jalalah, yaitu Allah, sehingga maknanya semua nama Allah. Ini seperti kata nikmat Allah di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-9. Nikmat di sini adalah mufrad atau tunggal, tapi maksudnya adalah sebutlah atau ingatlah nikmat-nikmat Allah atas kalian. Demikian pula dalam kalimat basmalah, dengan menyebut nama Allah maksudnya adalah nama-nama Allah, dan nama-nama Allah yang paling baik maksudnya adalah nama-nama Allah, yaitu nama-nama Allah yang paling baik yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah dialah yang memiliki al-asmaul husna, maka adalah kalian berdoa dengannya. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah adalah lafzul jalalah, dan dia adalah nama Allah yang paling besar. Nama-nama Allah yang lain disandarkan kepada lafzul jalalah. Seseorang mengatakan Ar-Rahman adalah di antara nama-nama Allah, Ar-Rahim adalah di antara nama-nama Allah, Al-Aziz adalah di antara nama-nama Allah. Namun tidak bisa dia mengatakan bahwa Allah adalah di antara nama-nama Ar-Rahman. Dan lafzul jalalah berasal dari kata al-ilah, artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Sehingga makna Allah adalah sesembahan yang berhak disembah. Ar-Rahman adalah nama Allah yang maknanya Maha Penyayang. Nama ini mengandung sifat rahmah atau kasih sayang. Dan nama-nama Allah adalah nama-nama yang memiliki makna, sehingga dinamakan dengan Asmaul Husna karena dia mengandung makna yang paling baik. Berbeda dengan nama makhluk. Terkadang seseorang memiliki nama yang baik, namun dia memiliki perangai yang buruk. Namanya soleh, tetapi dia bukan orang yang soleh. Namanya Abdullah, tetapi dia menyekutukan Allah. Ar-Rahim artinya juga Maha Penyayang. Nama ini mengandung sifat Ar-Rahmah. Perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman mengandung sifat kasih sayang Allah yang mencakup seluruh makhluk, baik yang beriman
maupun yang tidak beriman. Orang yang kafir di dunia juga mendapatkan sebagian dari rahmat Allah, seperti nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat rezeki dan lain-lain. Ar-Rahim mengandung sifat kasih sayang Allah yang Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman, seperti hidayah kepada Islam, kenikmatan di dalam alam kubur, kenikmatan di dalam surga, dan lain-lain. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah SWT sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Ahzab ayat 43. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.